سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim yang sudah berkunjung ke Mekah dan mengunjungi Ka'bah, pasti bisa melihat makam atau tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah. Nabi ini juga dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari keturunannya lahirlah para nabi dan rasul. Dari istrinya Sarah, ia mendapat keturunan yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak pun memiliki keturunan yaitu Nabi Yakub atau Israel. Dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Hajar melahirkan Ismail alaihissalam yang keturunannya menjadi penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Nabi Ibrahim memiliki sifat yang jujur dan pemberani. Hal itu bisa dilihat dari kisahnya yang berdakwah kepada Raja Namrud yang terkenal otoriter. Nabi Ibrahim dengan keyakinan kebenaran akan wahyu ilahi, ia mendakwa Raja Namrud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala yang disembahnya. Keberanian Nabi Ibrahim terbukti dengan ia menghancurkan berhala-berhala tersebut. Penghancuran berhala itu terdapat dalam Al-Quran. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 58. Setelah melihat berhala-berhala dan tempat peribadatan mereka hancur, Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pelaku perusakan tersebut. Nabi Ibrahim pun diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut terjadi percakapan. Percakapan tersebut terdapat dalam Al-Quran. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim pun tidak menjawab iya atau tidak, tapi mengatakan bahwa salah satu dari patung itulah yang melakukannya. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Seorang hakim berkata, engkaulah tahu bahwa si patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sungguh ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, karena jawabannya akan memperlihatkan kebatilan yang selama ini mereka lakukan. Nabi Ibrahim pun menjawab pertanyaan hakim tersebut. Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat, dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan? Tidak dapatkah kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan yang kamu lakukan adalah perbuatan yang keliru, hanya dipahami oleh setan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekelilingmu, dan menguasai kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaannya? Walaupun dalam perdebatan kalah, Raja Namrud dan prajuritnya tetap menghukum Nabi Ibrahim karena terbukti sudah melakukan perusakan. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Suyuti dijelaskan bahwa mereka mengumpulkan kayu lalu membakarnya. Kemudian mereka mengikat Nabi Ibrahim dan melemparnya ke dalam manjani atau alat pelontar yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sudah menggunung tersebut. Raja Namrud pun bersama para pembesar kerajaan tertawa gembira melihat hal tersebut. Mereka gembira Nabi Ibrahim akan habis terbakar
Namun kenyataannya, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Yang terbakar adalah tali-tali yang mengikatnya. Api itu pun lenyap panasnya dan tinggal cahaya saja. Nabi Ibrahim pun selamat dari kematian karena api tersebut menjadi dingin. Setelah beberapa hari, api pun padam dan Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang kayunya itu telah hangus menjadi abu. Ketika api itu padam, penduduk Babilonia dibuat terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Mereka merasa heran dan takjub. Mereka tidak menyangka Nabi Ibrahim masih hidup, sedangkan api yang membakarnya sangat besar. Wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi cahaya kebesaran. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar, dan beliau tidak tersentuh sedikit pun dengan api. Api yang sesungguhnya memiliki sifat yang panas dan membakar, tapi Allah mengubahnya menjadi sejuk dan menyelamatkan. Hal itu terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang dijalankan Raja Namrud untuk Ibrahim menjadi dingin karena perintah Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 71. Allah memiliki kuasa atas segalanya. Hal itu sudah jelas dan telah ada dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memiliki keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindunginya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, malaikat Jibril datang menawarkan jasanya kepada Nabi Ibrahim. "Apakah engkau memerlukan pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Nabi Ibrahim berdoa dengan "Hasbunallah." Hadis ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. "Hasbunallah wa ni'mal wakil" diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Dan juga Nabi Muhammad SAW sewaktu itu ia mendengar orang-orang itu sungguh telah menghimpun tentara buat memerangimu. Hadis riwayat Bukhari. Hingga keduanya selamat dari kebinasaan. Ada juga cerita lain di balik kisah Nabi Ibrahim. Pernah dengar bahwa cicak harus dibunuh? Kenapa cicak harus dibunuh? Ternyata ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim, bahwa dulu cicak berpihak pada Raja Namrud pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan untuk membunuh cicak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk memperbesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang. Syarah Riyadhus Shalihin. Dari kisah Nabi Ibrahim tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang keyakinan kepada Allah yang mendatangkan pertolongan. Keyakinan terhadap Allah bahwa Ia adalah maha penolong hambanya saat tak ada satu solusi pun, akhirnya mendatangkan pertolongan. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berjuang menegakkan kebenaran dan jalan agamanya. Yang kedua, mengenai pertolongan yang sempurna dari Allah. Allah memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Perintah tersebut dinamai Amar Takwin, perintah perwujudan, sehingga
Dengan demikian Allah mencabut potensi panas dan menjadikannya dingin. Tetapi dingin jika melampaui batas akan membahayakan. Makanya perintah dingin tersebut dibarengi dengan keselamatan Nabi Ibrahim. Ketiga, kita dapat melihat kekuasaan Allah hanya dengan kun fayakun. Maka semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Nabi Ibrahim selamat. Sahabat beriman, itulah kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api ketika Raja Namrud memerintahkan untuk membakarnya. Dari kisah ini, banyak sekali hal yang dapat kita jadikan pembelajaran, seperti tentang kekuasaan Allah dan keyakinan seorang hamba yang akhirnya berbuah pertolongan. Semoga kita memiliki karakter seperti Nabi Ibrahim yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah hingga akhir hayat. Demikian kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Simak terus channel ini untuk kisah menarik lainnya. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.